Perkenalkan, nama saya Nizauki. Saya dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2498017198. Saya melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Semarang dan melakukan tek video UKIN di SMK Negeri 1 Semarang di jurusan Teknik Ketenaga Listrikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Kalau begitu, coba ketua kelas untuk pimpin kelasnya berdoa sebelum memulai pembelajaran. Mari semuanya untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini kita berdoa mulai pembelajaran masing-masing. Mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan melakukan absensi dulu. Ahmad, Adam, Adinda, Amanda, Ananda, Arga, Brahmata, Dafa, Matna, ada, Diva, Firza, Hasan, Ilham. Kita lanjut. Tahu nggak hari ini anak-anak akan belajar apa? Ya, pada hari ini kita akan belajar instalasi listrik penerangan sederhana. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tahu nggak? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik atau anak-anakku bisa kalian harus mampu untuk menjelaskan praktik dasar instalasi listrik penerangan. Jadi kalian anak-anakku harus mampu menjelaskan bagaimana itu praktik dasar instalasi listrik penerangan. Yang kedua, mengenali komponen instalasi listrik penerangan. Itu anak-anakku harus mampu mengenali yang mana itu komponen-komponen instalasi listrik penerangan. Dan yang ketiga itu menggambarkan rangkaian instalasi listrik penerangan. Apa sih manfaat dari instalasi listrik penerangan? Ya, temannya di belakang menjawab agar kita mampu memasang instalasi listrik penerangan di rumah tanpa bantuan buka misalnya. Jadi Bapak akan memutar video tentang manfaat dari energi listrik sebelum memulai inti dari pembelajaran. Mohon disimak baik-baik ya. Arus listrik dengan adanya listrik di kamar itu benda apa saja yang menggunakan listrik. Di kamar itu benda-benda yang menggunakan listrik yaitu kipas angin, lampu ruangan, radio, dan lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk hidup? Nah, jadi apa manfaat listrik untuk kalian? Jadi manfaat listrik untuk kalian itu kalian hari ini mampu merasakan kipas angin. Listrik bermanfaat untuk mendukung kegiatan belajar itu ketika malam hari. Sekarang mari kita amati sekitar kita. Banyak manfaat listrik yang kita temukan. Listrik dimanfaatkan untuk menonton TV, mendinginkan makanan, daya handphone, menanam nasi, menerangi jalan ketika malam hari, dan lain sebagainya. Begitu banyak manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik yang dirasakan. Jadi lanjut saja. Nah, jadi listrik itu sampai ke rumah kita mulai dari, kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar kincir angin. Ini adalah salah satu dari banyaknya pembangkit listrik di Indonesia.
Setelah dari pembangkit, listrik itu akan disalurkan ke, ini ada yang tahu gambar apa? Nah, ini adalah trafo. Namanya trafo step up, yaitu menaikkan tegangan. Dan selanjutnya dia akan didistribusikan melalui transmisi. Yaitu ini, pernah lihat nggak? Ini gambar apa? Jadi ini adalah gambar dari tower jaringan distribusi. Dan selanjutnya ini disalurkan lagi ke trafo. Apa yang terjadi jika sistem penerangan di rumah rusak? Ya, jadi ketika sistem penerangan di rumah rusak akan terjadi kegelapan kalau nggak ada listrik. Yang kedua, mengapa pentingnya memahami bagaimana sistem penerangan dirancang dan dipasang? Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Ada yang tahu ini? Nomor apa? Pernah nggak lihat? Nah, itu MCB. Yang sebelumnya itu MCB untuk 3. Oh nggak, pernah lihat ini nggak? Pernah. Ini apa coba? Ini adalah ini dipasang biasanya di rumah-rumah yang sudah lama. Masuk ke jenis-jenis kabel. Ini tahu kabel jenis apa? NYAF, itu kabel yang isinya serabut. Ini pernah lihat? Tahu nggak? Dari segi fungsi. Jadi dari segi fungsi, NY itu kan dia kabelnya tunggal. Nah, sedangkan NYAF itu kabelnya serabut. Fungsinya untuk NYA itu baik untuk digunakan di instalasi yang penggunaannya tetap. Maksudnya dia tidak berubah-ubah seperti pemasangan kabel-kabel pada. Selanjutnya ini adalah simbol-simbol dari apa coba? Simbol dari peralatan atau alat bahan-bahan instalasi penerangan. Dari ini tahu apa? Pernah lihat? Yang ini. Yang ini ada saklar tunggal. Ini saklar ganda. Ini seri. Ini saklar tukar. Jadi ada baiknya kalian atau anak-anakku catat bagaimana gambar dari penggunaan saklar, stop kontak, dan lampu serta MCB, terutama MCB dan screen. Ini adalah contoh gambar dari rangkaian listrik. Ini adalah gambar yang paling sederhana dengan satu buah saklar dan satu buah lampu. Ada tidak yang bisa naik untuk menggambar untuk dua lampu menggunakan saklar ganda? Yang mau mencoba untuk naik. Jadi untuk saklar ganda berapa lampu? Saklar ganda tadi gambarnya gimana? Jadi dia gambarnya mirip ini, tapi dia punya dua apa? Jadi begini. Coba satu orang naik untuk menggambar. Ada nggak yang bisa lanjutan ini? Coba yang ketua kelasnya dulu. Sogas naik untuk mencontoh teman-temannya. Nanti dibantu. Ya kayak gitu. Kan udah ada dua lampu, kan ini satu lampu. Coba. Apa yang kurang? Kenapa? Nah, gini. Oke. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, kan ini menggunakan dua lampu. Nah, jadi kabel ini adalah simbol dari mengindikasikan bahwa di sini terdapat dua buah kabel.
di sini 2 kabel dan di sini 2 kabel. Ini menandakan bahwa ini menggunakan 1 kabel netral. Di sini tidak ada kabel netral. Di sini 1 buah kabel netral. Di sini juga 1 buah kabel netral. Coba lanjutkan. Di sini berapa? Nah, kata temanmu 3. Di sini udah cocok. 3. Nah, 3. Oke, baik. 2 aja. Nah, 1 lagi. Baik. Beri aplaus untuk temannya. Oh. Coba bagi, kan ini sudah duduk berlima, 5 bagian. Jadi setiap meja ini akan 1 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Diperhatikan baik-baik. Ini ada sebuah studi kasus atau permasalahan di mana seorang memasang saklar lampu di rumah, namun lampu tidak menyala meskipun komponen tampak lengkap. Maksudnya dia telah memasang lampu di rumahnya, tapi lampunya masih belum nyala. Meskipun semuanya sudah dipasang saklar, sudah ada kabelnya dan lampu, tapi lampunya belum nyala. Ini dikerja. Pertanyaan kedua itu, komponen apa saja yang harus dicek ketika terjadi hal tersebut? Maksudnya ketika lampunya nggak nyala, apa yang terlebih dahulu dicek dan apa saja yang akan dicek untuk mengetahui kerusakan dari lampu tersebut? Ketiga, apa akibat jika pemasangan komponen tidak sesuai prinsip kerja instalasi penerangan? Coba dijawab 3 pertanyaan itu di kertasnya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Tulis teman kelompokmu, terus jawab pertanyaannya. Udah, apa aja? Udah. Tujuan lampu itu apa? Fitting ya? Ya, di ruang lampu. Fitting. Jadi coba perhatikan lagi sedikit. Ketika kan tadi ada rangkaian listrik, fungsi dari kabel itu untuk menghantar energi listrik. Nah, yang kedua itu saklar fungsinya untuk mengendalikan lampu. Dia itu memutus maupun menyambungkan rangkaian listrik. Fitting itu fungsinya apa? Fitting itu fungsinya sebagai dudukan untuk lampu. Dan lampu itu sebagai apa? Sebagai beban. Jadi ketika rangkaian itu tidak menyala, ada yang terjadi atau ada yang masalah dari kelima komponen itu tadi. Jadi coba analisis dengan baik. Apa saja kemungkinan dari tidak nyalanya lampu ketika sudah dipasang? Itu nomor 2 suruh mana Pak? Ngasih penjelasannya. Apa? Nomor 2 suruh ngasih penjelasannya. Ya, dijelaskan. Coba ada yang sudah nomor 1? Masih udah semua kan?
Coba kelompok ini naik untuk menjelaskan kemungkinan penyebab nomor 1 dan nomor 2. Coba. Oh, belum? Oke. Siapa yang udah? Udah, coba naik. Ini, depan. Bersama teman kelompoknya. Apa naik aja. Perkenalan dulu, baru jawab. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Alvino Rubro dari kelompok 5. Saya Mayanti, saya Sarah Segar. Nomor 1, apa kemungkinan penyebab lampu tidak menyala? Yang pertama adalah pemasangan kabel tidak tepat atau kurang nyambung. Yang kedua, lampunya rusak. Nah, Nomor 2, komponen apa saja yang harus dicek terlebih dahulu? Yang pertama yang harus dicek adalah pemasangan kabel di saklar, sudah tepat atau belum. Yang kedua, pemasangan kabel di fitting. Yang ketiga juga harus dicek lampunya rusak atau tidak. ya. Nomor 3, apa akibatnya jika pemasangan komponen tidak sesuai prinsip dan instalasi penerangan? Yang terjadi adalah bisa mengakibatkan korslet dan menyebabkan kebakaran. Jadi coba beri tepuk tangan untuk teman-temannya yang udah naik. Jadi kata temannya tadi, kemungkinan penyebab lampu tidak nyala itu yang pertama lampunya mati. Yang kedua apa tadi? Pemasangan kabelnya tidak tepat. Kedua, penyebab itu tadi dijelaskan di nomor 2, yaitu komponen apa saja harus dicek. Yang pertama, pemasangan kabel ke saklar sudah benar apa tidak? Nah, atau terjadi kendala tidak di pemasangan saklar. Yang kedua, yaitu mengecek di bagian fitting. Apakah terjadi kesalahan pemasangan tidak di fitting? Nah, dan yang ketiga itu kita mengecek lampunya bagus tidak apa? Lampunya nyala tidak? Nah, jangan sampai sudah kita cek kedua ini ternyata lampunya sudah mati. Jadi itu ada lagi ya yang jawabannya berbeda? Ada? Kelompok ini sama? Hampir sama? Ya. Nah, Bapak punya lembar kerja yang harus dikerjakan. Coba dikerjakan. Turun. Ya, kerjaan di situ. Jadi di lembar kerjanya itu ada nama-nama komponen dan simbol komponen-komponen dalam instalasi listrik. Yang pertama, yang kedua tulis fungsinya. Yang ketiga itu kalian coba tulis simbol-simbol dalam instalasi listrik penerangan. Apa-apa? Screen aja. Kan ada saklar, screen, MCB, stop kontak, fitting, lampu. Timnya gimana? Yang pertama, bukan sebelumnya. Yang gambar 5 itu sebelum kabel. Kabel kan ada juga. Kabelnya mana? Kabel aja, kabel itu ya. Enggak, garis aja. Fungsinya apa? Ya. Kok saklar semua sih?
Semangat, semangat, semangat. Kan nanti yang kalian gambar itu apa aja? Masa kalian pasang semua ini? Kan enggak kan? Fittingnya nggak ada, MCB-nya nggak ada, screen-nya nggak ada, kan? Ya, nggak apa-apa. Jadi tulis aja di belakangnya. Tambahin. Ya, yang udah siapa? Coba aja, yang udah cukup 7. Ah, ini kurang semangat ini. Saya beri semangat kayaknya. Kalau saya katakan hai, bilangnya halo. Kalau saya bilang halo, bilang hai ya. Halo. Kurang keras, kurang keras. Halo. Hai. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Hai, hai. Berdiri dulu, berdiri. Ayo, biar semangat. Ini tangannya. Ini. Ke depan. Ke samping. Nah, ke depan lagi. Ke atas. Lompat. Ya, silakan duduk. Itu buat kalian enggak ngantuk ya. Karena ada teman-teman kalian yang mulai ngantuk. Mumpung karena hari ini agak siang panas juga. Jadi butuh peregangan. Bapak spin ya untuk teman kelompoknya yang akan naik menyebutkan dan menjelaskan komponen apa saja yang telah ditulis. Nah, coba Bapak spin ya. Ayo. Nah, kalau mau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang nama-nama komponen, simbol, serta fungsi utama dari adalah lampu pijar dengan simbol saklar beda dengan simbol seperti ini. Coba perlihatkan sama temannya. Nah, jadi simbolnya seperti itu. Tuh saklar ganda. Saklar ganda untuk memutus atau menghubungkan antara fasa dan nol secara bersama. Kemudian ada saklar tunggal yang disebut seperti ini. Fungsi utama dari instalasi saklar ini untuk menghubungkan atau memutuskan dua lampu atau dua golongan lampu baik secara bergantian atau bersama-sama. Ini ada stop kontak berada yang guna seperti ini. Itu apa? Stop kontak berada. Dua ada lampu Lampu. seperti ini. Simbolnya. Untuk penerangan. Terus apa lagi? Yang ketiga ada saklar tepat. Simbolnya fungsinya untuk memutus salah satu arus dan menyambung arus satunya. Keempat ada saklar ganda. Coba. Ini ada 5 soal. Coba kalian gambar sesuai instruksinya. Nanti bikin lagi untuk kalian naik ke depan menggambar. Jadi kan ini ada 5 kelompok. Nanti setiap kelompok akan naik untuk menggambar dari hasil pengerjaannya. Coba. Nah. Karena ini masih kurang screen dan lain-lain. Gambar dulu screennya di mana? Screen pakai. Untuk pengaman itu 2. Ya, yang satunya berapa? Ini. Oh ya, udah. Coba jelaskan.
Coba jelaskan dulu. Kenapa fungsinya, kenapa ada saklar ini dan lain-lain? Ini dikasih sikring buat mengamankan rangkaian di sini dari dia. Jadi harus berlebihan. Ya. Mematikan dan menyambung harus pelaku. Nah, itu aja. Nah, baik, silakan beri aplaus dulu untuk temannya. Kesimpulan dari praktik yang tadi ditulis di situ. Apa saja komponen utama yang ada di instalasi listrik dari percobaan-percobaan tadi? Bagaimana prinsip kerja sistem penerangan dari sumber ke beban? Kan? Ketiga, apa risiko yang terjadi jika prinsip kerja tidak dipahami dengan benar? Jadi tadi kan prinsip pengerjaannya harus memasang saklar dengan baik. Nah, harus ada MCB atau screen sebagai pengaman. Satu lagi. Ke sini. Sini aja. Ini benar selesai. Langsung ini. Iya benar. Coba dah sini. Sini. Hai. Nah, yang punya HP, coba di scan barcode ini untuk dikerjakan. Hah? Satu orang satu, kalau nggak punya semua kan HP, coba dikerjain. Di situ akan ada skornya. Coba nanti disebutin masing-masing skor dari teman-teman anak-anak. Siapa yang paling tinggi, ayo. Udah, ngerjain. Ini yang di atas. Satu orang satu. Apa yang didapatkan pada siang hari ini dari pembelajaran yang Bapak berikan? Anak ya bisa menjelaskan dari semua yang tadi dikerjakan, apa saja yang telah didapatkan. Nah, coba. Kenapa? Nah, jadi teman kalian di belakang itu setelah pembelajaran hari ini dia mengetahui penggunaan instalasi listrik. Ada lagi? Apa yang didapatkan hari ini dari pembelajaran hari ini? Nah, apa? Dapat mengetahui komponen dan simbol-simbol instalasi listrik. Coba ini dulu. Apa yang didapatkan pembelajaran hari ini? Tahu saya simbol-simbol dan fungsinya. Yang didapat adalah bagaimana pemasangan instalasi listrik yang benar dan resikonya apa. Oh, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak kasih motivasi sedikit. Belajarlah sebagaimana kamu hidup selamanya dan beribadahlah sebagaimana kamu akan mati esok. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Coba ketua kelasnya pimpin untuk berdoa sebelum pembelajaran diakhiri. Kita hari ini kita berdoa Salam. Beri salam. Terima kasih.